menjadi fashion designer untuk pakaian muslimah. Muslim ya. Apakah itu juga jadi momentum titik balik Mbak Tami untuk hijrah? Ada kaitannya? Saya tuh sebenarnya pengen berhijab tuh dari umur 35 tahun sebenarnya. Hanya waktu itu saya sering tuh acara-acara TV, kita harus pakai kerudung, pakai hijab, tapi ya sampai di rumah ya buka kembali hanya karena acara. Saya pernah izin sama ibu sambung saya karena waktu itu kita udah tinggal sama ibu sambung. Saya ingin berhijab tapi justru ibu sambung saya kan yang mengajarkan kita semua tentang Islam, tentang agama. Karena ibu kandung saya yang melahirkan saya non-muslim, agamanya Katolik. Menikah dengan ayah saya masuk Islam. Setelah ibu saya meninggal, mama saya meninggal, terus ayah saya menikah dengan ibu sambung saya yang orang Sunda. Nah dia itu yang banyak mengajarkan kita agama Islam, terus manggilin kita guru ngaji, terus ini itu. Nah waktu umur saya 35 tahun saya sempat bilang, saya manggilnya Mami ya, Mami saya ingin pakai hijab deh. Tapi mungkin Mami saya feeling kali ya, ini kayaknya masih buka tutup deh gitu. Masih kan, labil. Iya kelihatannya mungkin Mami saya bisa membaca situasi anak yang ini begini, yang ini begini. Jadi ibu saya bilang, jangan belum waktunya gitu. Mungkin dia bisa ada insting lah gitu feeling ya. Ini kayaknya bakalan sesaat nanti buka lagi, nanti pakai lagi, buka lagi, pakai lagi gitu. Nah akhirnya dengan sendirinya saya menentukan bahwa saya sekarang harus berhijab gitu. Semenjak berhijab saya merasa lebih damai, lebih tenang, lebih percaya diri. Kalau dulu perasaan hidup saya ribet gitu, kok kayaknya ribet gitu. Udah ribet harus menata-nata rambut, ya kalau soal penampilan ya. Menata rambut, saya harus ke salon, terus saya harus mikirin model rambut apa lagi nih gitu. Terus belum nanti dicat-cat, diwarna-warna. Kayaknya hidup saya sekarang jadi lebih simpel gitu. Ini secara materi ya, secara materi. Nah kalau secara batin saya tetap menjadi orang yang ceria kalau berkumpul dengan teman-teman tetap ya, tapi maksudnya saya menjadi lebih sabar barangkali, menjadi lebih sabar yang saya temukan ya, hidup saya menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, terus otomatis saya juga circle saya juga agak berubah ya. Pasti. Setelah saya berhijab banyak sekali teman-teman saya yang mengajak saya untuk mengikuti pengajian-pengajian, ketemu dengan ustadz dengan ustazah yang bagus-bagus yang kasih kita masukan gitu. Ini otomatis banyak sekali teman-teman yang memberi dampak positif kepada saya gitu. Pertanyaannya gini Mbak Tami. Saat memutuskan untuk tampil tertutup rapih seperti ini dan kemudian mendalami agama, punya circle-circle yang positif, apa tantangan terbesar yang Mbak hadapi baik itu dari dalam diri sendiri ataupun dari lingkungan? Pastikan kalau orang hijrah ada ujiannya tuh dari dalam diri sendiri, nanti materinya gimana ya, nanti iklan makin berkurang, nanti syutingnya makin berkurang. Oh ya, gitu. tantangannya mungkin di syuting ya. Kalau dulu kan saya setelah dinyanyi itu kan saya antara nyanyi dan syuting, layar lebar dan sinetron ya. Nah setelah saya berhijab memang agak berkurang. Malah ada beberapa produser yang bilang, Mbak Tami tetap main, ini perannya bagus banget. Banyak sekali produser atau sutradara yang menyarankan pakai wig aja, kan rambut yang asli kan nggak kelihatan juga. Ini kan wig, rambut palsu gitu kan. Terus Mbak Tami untuk film ini aja deh, tolong dengan imbalan hono sekian lah gitu. Nah itu mungkin godaan yang saya dapat. Tapi saya udah istiqomah ya. Saya pikir enggak rezeki di sini, mungkin ada di tempat lain rezeki saya gitu. Jadi saya akhirnya tetap aja nolak walaupun dibilang pakai rambut palsu, rambut aslinya tetap nggak terlihat. Tapi kan tetap aja orang yang nonton tahu itu saya pakai rambut gitu kan, walaupun itu rambut palsu. Jadi banyak sekali
sinetron-sinetron atau layar lebar yang saya tolak sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Tapi rezeki nggak pernah berkurang ya? Insya Allah enggak. Enggak, saya percaya rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Saya masih punya usaha-usaha yang lain. Dan rezeki itu kan juga bukan soal nilai materi ya, bukan materi. Tapi saya mendapatkan yang dulu saya tidak pernah dapatkan, sekarang saya dapatkan gitu. Apa itu? Iya, misalnya berkumpul di pengajian-pengajian, saya memperdalam ilmu agama. Kalau dulu mungkin saya sibuk dengan penampilan yang saya juga nggak banyak waktu ya. Kalau sekarang kan karena selain saya punya usaha baju muslim, saya juga banyak sekali bersilaturahmi dengan teman-teman saya yang agamanya udah jauh lebih bagus dari saya gitu. Lebih jadi dulu saya ngaji. jadi saya kebawa gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Rido. Bicara tentang perjuangan proses hijrah yang dilakukan sama Mbak Tami selama ini. Kalau nggak salah Mbak Tami kan punya putra, namanya Ya, Mas Dio. Panggilannya Mas Dio atau Alif? Alif. Mas Alif. Alif. Dulu Dio. Dulu Dio. Namanya Dio Alif Utama. Tapi gitu Pak Ustadz, dari kecil nggak bisa diem. Oh, Iya, apa sih? Apa ya? Aktif. Lasak apa ya? Lasak, aktif yang nggak aktif. bisa diem. kan itu versi sasetnya Mbak Tami kan, Oh, itu. yang nggak bisa diem gitu. Nah, cuman bukan itu pertanyaannya. Iya. Tentu sosok Alif sangat berarti buat Mbak Tami. Iya. Terus bagaimana peran Mas Alif ini dalam menemani proses perjuangan hijrahnya Mbak Tami? Kelihatannya dia sangat mendukung. Dulu waktu saya pertama kali kerudung, Mama kok nggak buka-buka gitu. Kan dia dulu juga umurnya masih berapa berarti ya. Mama kok pakai kerudung terus nggak buka-buka gitu kan. Enggak, emang pakai kerudung terus, bagus enggak gitu. Ih, cantik gitu. Pokoknya dia mendukung kok. Dia sangat mendukung. Siapapun orang-orang yang kita cintai, yuk kita hijrah bersama. Kita taat sama Allah. Tapi nggak bisa kita maksain mereka untuk mengikuti apa yang menjadi ajakan kita. Kenapa? Karena taufik dan hidayah itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tugas yang sering kita lupakan setelah kita menasehati dan mengingatkan teman-teman kita. Apa? Atau orang-orang yang kita cintai. Apa itu? Mendoakan mereka.